Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadhana ala ummati khairil bariyah wa anzala fihil qur'anu hudan linnas wa rahmatan li ummatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat Tuan Imam Al-Mukarram Ustadz Abdul Khaliq, juga yang saya hormati para tuan guru lainnya, Ustadz Abu Siri, Bapak Yunus, bil khusus Takmir Musolah Baitul Huda Bapak Raswin, juga pimpinan kita, orang tua kita, Bapak RT 06 Bapak Rohili, sekaligus YouTuber dunia akhirat. Bu, masih kuat? Lemes amat romanya. Doa ini YouTuber kita biar nambah followernya. Amin ya Allah. Juga orang tua saya, Bapak Haji Suwarlan, Bapak Haji Katno, Bapak Haji Idrus, jamaah Bapak Ibu Musolah Baitul Huda yang dimuliakan Allah. Ini waktu ibadah Ramadan kita terus berjalan. Cuma kita berharap dan mohon kepada Allah semoga ibadah Ramadan kita sampai ke malam berapa ini? Malam 18. Baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebanggaan apabila ibadah kita diterima. Kata Rasul, lisoin farhatan. Untuk orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, yang pertama kegembiraan ketika berbuka. Termasuk nanti lebaran, hari raya Idul Fitri. Pokoknya kalau udah buka sama nanti lebaran, girang kita, senang. Yang kedua, wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika nanti menghadap Allah membawa amal yang kita bawa langsung di hadapan Allah. Dalam Al-Quran di soal hasyr itu, apabila kamu ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihah, maka lakukan amal soleh. Nah, Rasulullah SAW ada yang Rasul khawatirin tentang kita nih umatnya. Kata Rasul, salah sumuhlikat. Ada tiga hal yang membuat umatku hancur. Hancur dunianya, hancur juga akhiratnya. Ketika Rasul ini bersabda, saat itu syariat Islam udah kafah. Ajaran Islam udah sempurna. Tapi bahasa Rasul, salah sumuhlikat. Ada tiga hal yang membuat umatku hancur. Hancur dunianya, hancur juga akhiratnya. Islam udah sempurna. Coba dah, Bu. Agama mana yang ngajarin sampai masuk kamar mandi aja ada doanya? Coba. Ada adabnya masuk kamar mandi. Bu. Ibu apa doa masuk kamar mandi? Ibu-ibu teriak, Allah Ustadz, begitu ditanya, bocah TPA juga apal. Ya bocah TPA, ibu bisa enggak? Gampang Ustadz nih, doa masuk kamar mandi. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Mau makan apa di dalam? Saking semangatnya salah baca doa. Kata Rasul, yang pertama yang membuat umatku hancur dunianya, hancur juga akhiratnya, fasyuhun sadid, orang yang kebangetan pelit. Syuhun itu pelitnya kebangetan pelit. Ada tetangganya namanya bakhil. Kalau bakhil itu ya cuman per doang tangannya gitu sama duit. Pelit itu perhitungan. Tapi kalau suyukho, pelitnya kebangetan.
Kalau bahasa kita di sini orang kampung susukan, ada tamu datang nyiapin kopi, begitu tamunya pulang kopi udah habis, itu ampasnya diayak lagi, dijemur. Itu polanya begitu tuh, dijemur dibikin lagi. Tabarakallah. Suyukha itu dia udah merasa cukup ada sebenarnya, tapi pengen ngambil yang lain. Rakus begitu, udah kagak mau ngeluarin, pengen ngambil yang lain. Kalau bisa harta yang orang lain punya pindah ke dia dengan cara bagaimanapun. Tuh suyukha tuh. Hancur dunianya, hancur juga akhiratnya. Kebangetan pelit. Sampai saking pelitnya ibadah aja kagak mau, saking pelitnya. Dia gimana mau nolongin orang lain kalau dirinya sendiri aja nggak bisa diselamatin? Gimana bisa nolongin keluarganya kalau dirinya sendiri nggak bisa diselamatin? Saking pelit sampai ibadah nggak mau. Ngaji ogah, ibadah nggak mau, kerjaannya layar kuyur baik tikus buat. Masya Allah, habis waktunya. Ini kita bersyukur ketika kita masih mau ibadah, Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Artinya kita mau bisa nyelamatin diri kita. Apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan. Bu, amalan Ramadan banyak. Amalan Ramadan nih, belum saum Ramadannya. Harus ada amalan yang seneng, yang harus kita ada di bulan Ramadan. Ini alhamdulillah, berkah Ramadan, Pak Haji Suwarlan, ada yang hatam, 2 kali hatam, ada yang 3 kali hatam. Saya kan kalau Ustaz Abu Sri 3 kali hatam kali ini. Alhamdulillah. Ada yang 1 kali hatam, ada yang nggak hatam-hatam, begitu. Ya kagak apa-apa. Jadi harus ada amalan yang harus kita senengi. Kenapa para ulama dulu lebih seneng tilawatil Quran, baca Al-Quran kalau di bulan suci Ramadan? Karena emang ayat Al-Quran, mohon maaf, Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Emang ini bulannya diturunkan Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu harus ada di antara surah-surah Al-Quran yang kudu kita apa. Dan gak apa-apa jadi gacuan buat kita, gak apa-apa. Gacuan buat sholat, gak apa-apa. Itu kan Al-Quran kalau ini tanggal 17 Ramadan kemarin ya. Itu dari Lauhil Mahfuz, itu turun sekaligus ke langit dunia, tuh Al-Quran. Turun sekaligus. Ada berapa surat yang masih ada di Lauhil Mahfuz? Turun sekaligus di langit dunia. Di langit dunia turun berangsur-angsur kepada Rasulullah. Kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya kurang lebih 23 tahun. Turun berangsur-angsur. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Surat Al-Quran. Tapi ada beberapa ayat Al-Quran yang turun di Lauhil Mahfuz. Langsung sampai kepada Rasul. Nggak nyangkut lagi ke langit dunia. Mana? Di antaranya surah Al-Fatihah. Dikawal 700.000 malaikat. Dipimpin malaikat Jibril langsung turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah surah Al-Fatihah Ummul Quran, Ummul Kitab. Kita hafal surat Al-Fatihah aman di alam kubur, malaikat nggak berani ngemplang. Jangankan Al-Fatihah, ibu hafal kulhu aman di alam kubur, malaikat nggak berani mukul seorang hamba, apalagi umat Rasul kalau dia ada hafal Al-Quran, walaupun cuma 1 surat. Cuma 1 surat malaikat nggak berani mukul. Walaupun ada pertanyaan malaikat kagak berak kita jawab. Ada pertanyaan malaikat nggak bisa kita jawab. Padahal pertanyaan gampang. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Orang kamu megang. Ibu tahu kamu megang. Saking takut sama malaikat. Di Depok aja Pak Khalil ada 3 orang ngaku nabi. Di Depok doang, baru Depok doang. 1 di Beji namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq ngaku nabi, dia datangin ketua MUI, langsung ketua umumnya, ngadu argumen. Kalau argumen dia ngaku dapat wahyu di Gunung Bunder. Lah Gunung Bunder tempat latihan Syah Pramuka waktu dulu di Man Bogor. Itu pinter ngedalil Ahmad Musaddiq. Akhirnya kalah argumen. Kalah argumen, Muhammad tapi tetap ngotot, penjara 2 tahun. Begitu di penjara 2 tahun keluar, kira-kira tobat. Kagak.
Ahmad Musadik sampai sekarang tetap ngarang buku, nyebarin ajaran sesatnya. Sampai sekarang Ahmad Musadik belum tobat. Pengikutnya banyak, hampir 2 juta. Pernah ke Kalimantan dia berangkat ke sono. Bikin Gofatar, gerakan Fajar Nusantara. Dia bikin Ka'bah. Dia punya dalil Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang, di mana tempat sama begitu. Di mana tempat sama, dia bikin Ka'bah di sono. Orang berangkat haji nggak perlu ke Baitullah, berangkat ke Kalimantan. Kan PA. Si Musadik berani bener. Digusur sama Satpol PP, sama Dan Ramil di sono, dipulang-pulangin lagi ke Depok. Pada sesat. Sampai sekarang belum tobat. Yang kedua, di daerah Limo, dekat Kubah Emas, ada orang ngaku nabi, namanya Tugimin. Bikin ajaran namanya Jasun Jawa Sunda. Banyak pengikutnya itu. Yang ketiga, Haji Haris di Sawangan. Nih, 2 orang ini datengin Majelis Ulama Indonesia, begitu adu argumen, kalah, tobat, kelar. Karena dia tobat. Beda Musadik. Haji Haris juga begitu, tobat, kelar. Itu orang ngaku nabi. Lah kalau kita ditanya, salah jawab, begitu. Cuma malaikat nggak berani mukul, karena hafal 1 surat yang kita senengin. Umpama surat Al-Ikhlas, aman di alam kubur. Malaikat yang berani mukul, itu cuma 1 surat. Gimana kalau hafal Al-Quran 30 juz? Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, 3 golongan manusia nggak bakal hancur jasadnya. Yang pertama, para anbiya wal mursalin. Mas Hanto, kita bukan nabi, ya lewat dah. Kita bukan rasul. Yang kedua, para syuhada, orang yang berperang di jalan Allah. Termasuk tuh para syuhada Uhud. Mereka jasadnya utuh, nggak disentuh apapun. Yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran. Jasadnya utuh. Itu luar biasa. Tuh di dalam alam kubur, di barzannya. Belum tar di sono. Begitu. Makanya kalau kita punya saudara, Bu, apalagi dia yatim, dia mondok di pesantren, kalau bisa bantuin. Orang yang hafal Quran bisa berikan syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Bisa berikan pertolongan kepada 70 ahli keluarganya. Hadisnya sahih. Bantuin aja, titip emaknya. Nih Neng, buat si Neng yang lagi mondok di pesantren tahfiz Quran. Ntar kan main nyampein. Nih Neng, dari encang lu, dari bibit lu udah masih ingat sama kita. Ntar kalau udah lu sukses, lu ingat sama encang sama mamang lu ya. Begitu. Kita bantuin dia. Kalau emang kita sayang sama keluarga kita. Orang yang hafal Quran, Pak, biasanya lematin 70 ahli keluarganya yang soalnya celaka di akhirat. Karena itu, inilah kalau kita hafal 1 surat aja, aman di alam kubur, nggak bakal dikemplang malaikat. Karena itu mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari tilawatil Quran kita ini. Minimal ada kebanggaan dari ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau selama Ramadan banyak amalan sunnah, kita semua pasti seneng. Mana? Buka. Menyegerakan buka. Menyegerakan buka itu sunnah itu. Ya kita senang semuanya. Mengakhirkan makan sahur, ya sama, senang juga. Itu kalau amalan sunnah di puasa Ramadan. Tapi kalau amalan Ramadannya ini, yang memang harus kita kuatin dari sekarang. Ini masih berapa hari lagi. Mudah-mudahan sampai nanti akhir Ramadan kita terbebas dari api neraka. Ada amalan yang kita senengin. Itu barangkali, mohon maaf nggak panjang kalam, 2 lagi nanti insya Allah kita akan sambung. Mudah-mudahan sebesar manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.